Oke, berikutnya untuk pengisian persediaan ya. Jadi kita mulai dari mana? Kita mulai dari pengisian daftar bahan baku. Di sini ada contoh bahan baku yang umum. Jadi yang pertama silakan adalah mengisikan kategorinya terlebih dahulu. Tapi ini bisa maksudnya diisikan namanya dulu. Misalnya di sini ada tepung, air, susu, kemudian baru di sini nanti dilihat ini kategorinya masuk kemana ke tepung. Kita ketik tepung di sini, nanti kita bisa pilih di sini. Ya. Kemudian di sini kita bisa menggolongkan ini HPP-nya masuk ke HPP yang mana. Tidak perlu khawatir HPP-nya masuk ke mana, karena gini, kadang-kadang HPP-nya detail sehingga HPP-nya bisa sampai 100, nggak perlu sampai ke sana. Ini HPP-nya hanya ada 10, jadi tinggal digolongkan saja ini masuk ke HPP yang mana. Karena ini di perhitungan HPP-nya di laporan. Jadi kalau kita lihat laporan, HPP ini hanya pengurang saja, pengurang dari pendapatan, dan belum tentu bahannya ini digunakan untuk, jadi satu bahan bisa digunakan untuk beberapa jenis roti pendapatan. Jadi memang mix. Nah, untuk tidak terlalu bingung, ya intinya kita tentukan saja ini HPP-nya masuk yang di mana, karena di belakangnya yang dihitung itu adalah penggunaan dari masing-masing bahannya. Jadi kategori ini hanya penggolongan saja, ya. Oke, kemudian unit pembelian. Jadi perhatikan bahwa di sini ada unit pembelian, ada unit resep. Ya. Nah, yang dimaksud unit pembelian adalah unit kita beli. Ini juga sama, kita bisa tuliskan ini kilogram semua. Misalnya untuk yang bagian ini kilogram. Tapi bisa juga kalau misalnya produknya rutin dibeli dengan takaran yang sama, ya kita bisa langsung tuliskan angkanya. Jadi sebagai contoh ini susu. Susu selalu belinya per 2 liter. Ya, kita bisa tuliskan 2 liter. Tapi kalau campur kadang beli 1 liter, kadang beli 2 liter, ya ini berarti harus dirubah menjadi liter di sini. Dan di sini juga harus dirubah menjadi 1000. Ya, perhatikan di sini, ini unit pembelian adalah unit kita membeli. Sedangkan ini unit resep adalah unit yang dipakai pada saat pembuatan resep. Ini bisa sama dengan ini unitnya. Ya, bisa sama, bisa beda. Tapi hanya ada satu parameter. Dalam artian begini, ini 1 kg adalah 1000 gram. Jadi untuk setiap penggunaan plain flour ini di setiap menu itu hanya akan dihitung unit resepnya itu gram. Jadi harus dikonversi dulu, misalnya ada setengah sendok teh, 1 sendok teh, 1 sendok makan, harus dikonversi dulu semua ke gram. Karena hanya dikenal satu unit penggunaan adalah ini. Ya, ini sebagai contoh ada pembelian 450 gram, ya ini tinggal pengalian saja, ini sama dengan ya 456 gram. 1 kilogram, ini grain kebetulan istilah bahasa Inggris ya, 15. Oke, jadi kalau bahan baku sudah diisi semua, ini bisa sampai 500 bahan baku. Ya, dan perhatian di bagian bawah itu ada tenaga kerja. Ini opsional. Jadi kalau pengen menghitung termasuk sampai tenaga kerjanya, termasuk sampai listriknya, nanti bisa dipilih di sini. Tapi ini opsional. Kalau hanya bahan baku saja, ini tidak bisa dipilih nanti pada saat pembuatan komposisi resepnya. Jadi setelah bahan baku, kita bisa masuk ke menu produksi. Di sini kita bisa isikan kategori produknya, jadi hampir sama dengan bahan baku, dan di sini kategori laporannya. Di sini adalah nama menunya. Dan perhatikan, di sini maksimum hanya 100 ya. Jadi tidak bisa lebih. Jadi tidak bisa di-insert, tidak bisa ditambah, karena di belakangnya ada formula. Ini kan menerjemahkan formula. Jadi formulanya bukan formula yang sederhana, ini formulanya kompleks. Jadi tidak semudah hanya tambah insert baris, insert kolom, kemudian semuanya jadi, nggak seperti itu. Ya. Jadi maksimum hanya ada 100 menu. Ya. Oke, kalau menunya sudah, kita bisa masuk ke komposisi menu dan resep. Jadi kita bisa tuliskan di sini, ya. Perhatikan.
Nama produk menu itu akan muncul di sini dan maksimum hanya 100 ya. Jadi nggak bisa di-insert kolom, ditambah kolom, kemudian di-drag formulanya nggak. Karena ini formulanya berhubungan juga dengan banyak modul. Jadi tidak bisa hanya merubah formula di sini saja. Ya. Jadi pengisiannya adalah sama, unit penggunaannya ditampilkan kembali di sini, jadi hanya tinggal dipilih di kolom yang tepat di sini. Jadi misalnya satu croissant itu membutuhkan tepung Prancis 500 gram, diisikan di sini. Kemudian air sekitar 140 gram. Kalau ada data lainnya, tadi misalnya menghitung tenaga kerja dan lain-lain, bisa diisikan di bawah dan itu opsional. Ya. Nah, hanya saja perlu diperhatikan pada saat pengisian ini untuk membuat berapa croissant. Contoh ini, dengan komposisi ini ada bisa 16 croissant, 16 potong. Ya. Jadi ini bisa di-set, misalnya kalau hanya ingin di-set per satu croissant saja, ya ini tinggal diatur lagi formulanya. Jadi resepnya bisa berbeda-beda tergantung hasilkannya berapa. Jadi bisa diisikan di sini, ini adalah resep untuk menghasilkan 16 roti, menghasilkan 20 roti, atau hanya menghasilkan satu roti. Oke, ini tinggal diisikan ke kanan. Begitu komposisi resep ini selesai, pada dasarnya menu itu udah siap untuk kalau misalnya nanti dipilih di bagian penjualan, HPP-nya akan dihitung secara otomatis. Di sini juga disediakan daftar harga menu yang hasil produksi. Ya. Jadi di sini bisa dibedakan harga-harganya, nanti bisa dipilih ya. Di sini ada kategori harga 1 hingga harga 20, jadi bisa sampai 20 jenis harga. Ini apakah bisa masa berlaku, apakah bisa tergantung agen, jadi kalau agen ngambil itu harganya beda, nanti tinggal dipilih, atau ada waktu-waktu promo tertentu. Jadi harga ini levelnya bisa macam-macam, jadi nama program bisa all day, bisa weekend, atau bisa ditulis saja harga agen di sini, ya, sehingga harganya bisa beda, nanti tinggal diingat saja ini nomornya nomor 3. Jadi itu nanti pada saat dipilih di penjualan, itu langsung tahu bahwa yang golongan 3 adalah harga agen. Oke, ini adalah bagian produksi. Berikutnya adalah produksinya sendiri. Nah, jadi konsep produksi itu adalah, ini roti itu diproduksi. Nah, roti itu diproduksi tidak melihat penjualannya, tapi melihat per hari harus produksi berapa. Nah, itu diisikan di sini. Jadi di sini ada produksi. Misalnya ini per hari produksi 5 croissant, cuman croissant coklat 5, ini diisi terus setiap hari ya. Ini kebetulan sudah diisikan, jadi tanggalnya sudah otomatis ya. Jadi tinggal dilihat tanggalnya saja, kemudian diisikan angka produksinya. Ya, di sini ada kosong, memang sengaja kosong, jadi perhatikan di sini diisikan angkanya, ya. Dan ini adalah 1 tahun pembukuan, jadi sampai tanggal 31 Desember. Diisikan ke kanan. Kemudian di bawahnya ini ada yang dibuang. Dibuang itu maksudnya sudah bikin roti, kan ada expirednya. Ada yang expired 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, ini tinggal dihitung per tanggal itu roti yang dibuang. Diisi aja pada saat tanggalnya. Ini kebetulan karena sampel angkanya sama semua. Tapi realitasnya mungkin kan berbeda. Hari ini dibuang 1. Hari ini dibuang 1, dibuang 2, dibuang 3. Ya, silakan saja diisikan di sini. Ya. Itu untuk produksi. Oke, nanti dari rekap produksi. Nah, di sini di bagian rekap produksi ini dibuat per bulan. Jadi di sini akan ada hitungan untuk tepung itu penggunaan 1 bulan itu secara resep perhitungan adalah sekian. Ada perhitungan yang dibuang sekian bahan ya. Kemudian ini yang dipakai untuk pembuatan coklat croissant adalah sekian. Ini berbeda ya, maksudnya dibuang ini bukan ini dibuang bahan, bukan dibuang produk jadinya. Jadi pada saat pembuatan ada bahan yang dibuang. Sehingga dan di sini ada penyesuaian penggunaan. Penyesuaian penggunaan di sini adalah misalnya hitungan
misalnya dalam 1 bulan ternyata tepung ini yang dipakai bukan 5.000 gram, tapi ternyata 6.000 gram. Oke. Nah, tinggal dimasukkan saja 6.000, berarti ada selisih 1.000 nih terbuang. Nah, ini rekap produksi ini akan sangat berguna untuk mengaudit. Jadi mengaudit penggunaan bahan-bahan. Ternyata setelah dilihat seperti ini, ternyata kok banyak bahan yang terbuang. Ini apakah tidak efektif secara produksinya, atau memang ada yang tidak dihitung produk jadinya, atau bagaimana? Ya. Jadi ini akan sangat berguna pada saat mau mengaudit penggunaan resep, membandingkan antara yang betul-betul real, bahan terpakai, dengan yang sesuai dengan resep.